Sebuah industri pertahanan swasta nasional berhasil mengekspor bom ke negara asing. Sebanyak 500 unit bom latih jenis P-100 praktis buatan PT Sehari Bahari Malang saat ini sudah digunakan oleh Angkatan Udara Vietnam. Kontrak pengadaan sendiri telah dilakukan pada April lalu dan keseluruhan bom telah dikirim pada bulan Agustus. Bom P-100 praktis ini juga telah digunakan oleh pesawat Sukhoi milik TNI AU. Karena telah memenuhi standar, bom jenis P-100 praktis bisa digunakan oleh seluruh pesawat buatan Rusia di berbagai negara. Karena itu, target selanjutnya adalah menembus pasar Afrika dan Amerika Selatan. Kalau saat ini di Vietnam, Asia Tenggara, kemudian juga kedepannya mungkin Afrika. Karena sebetulnya dari awal kami tadi juga disebutkan Kemenlu pernah punya misi bahwa untuk mencoba non-traditional market. Non-traditional market adalah Afrika dan sebetulnya adalah Amerika Selatan. Kementerian Pertahanan selaku regulator harus mendukung pengembangan industri pertahanan nasional, termasuk promosi produk alutsista nasional ke berbagai negara. Di antaranya, menjadikan atas pertahanan sebagai ujung tombak pemasaran. P-100 praktis, PT Sehari Bahari juga memproduksi berbagai jenis bom udara, mulai dari bom seberat 250 hingga 500 kg, serta kepala roket. Tingkat kandungan lokal produk bom nasional ini bahkan telah mencapai lebih dari 80%. Dulu waktu usia saya belasan tahun, saya sering sekali mendengar atau dari mulut ke mulut atau ucapan seseorang yang membahas tentang kemajuan negara Malaysia. Dan dari ucapan-ucapan tersebut, orang-orang itu selalu membicarakan tentang kemajuan Malaysia. Salah satunya yang mereka katakan adalah tentang kemajuan infrastruktur. Seperti di Malaysia ada gedung tinggi seperti Petronas atau infrastruktur seperti LRT, MRT, kereta bawah tanah ataupun monorail. Dan mereka mengucapkannya berdasarkan pengalaman karena mereka adalah pernah menjadi TKI di Malaysia. Dan setelah saya mendengar apa yang dia katakan tentang kemajuan infrastruktur yang ada di Malaysia, dan saya melihat bahkan benar di Indonesia pun belum ada yang mereka katakan seperti LRT, MRT, monorail atau gedung tertinggi. Di waktu itu memang belum ada. Karena setelah saya mengamati dan mendengarkan mereka adalah para TKI yang pulang kampung menceritakan tentang kemajuan-kemajuan yang ada di negara mereka bekerja dulu. Setelah saya mengamati, ternyata apa yang mereka katakan tentang kemajuan di Malaysia itu tidak ada di Indonesia. Alhasil saya menyimpulkan bahwa negara Malaysia lebih maju secara infrastruktur ataupun ekonomi. Dan saya sebagai orang Indonesia sedikit merasa hati karena negara yang kita banggakan ternyata masih kalah secara ekonomi ataupun infrastruktur. Di dalam hati mungkin teman-teman juga begitu ya, ketika negara sebelah kita lebih maju, dalam hati kita sebenarnya iri ya. Itu pasti. Dan karena di waktu itu umur saya masih belasan tahun, jadi saya tidak tahu apa kelebihan dari negara saya sendiri. Di waktu saya tidak tahu potensi yang ada di negara saya, kemajuan atau kelebihan yang ada di negara saya sendiri, justru saya terlebih dahulu dikasih informasi tentang kemajuan negara lain. Dan itulah yang menyebabkan saya sedikit pesimis atau merasa kurang bangga terhadap negara saya. Karena faktor ketidaktahuan saya tentang kelebihan bangsa saya sendiri. Dan mungkin ini banyak sekali dialami oleh beberapa teman-teman yang ada di Indonesia tentang kemajuan bangsa Indonesia yang mereka sendiri kurang paham, kurang mengenal bangsanya sendiri tentang kemajuan yang ada di Indonesia. Cenderung mereka lebih mengenal kemajuan negara lain yang pernah saya alami dulu. Dan itu ada beberapa channel yang YouTuber dari Indonesia, ya dia itu adalah juga tenaga kerja Indonesia yang menjadi YouTuber,
yang isinya kontennya adalah membanggakan kelebihan yang ada di negara Malaysia dan lalu menunjukkan sisi negatif yang ada di Indonesia negara ini sendiri. Dan itu banyak sekali ya YouTuber yang seperti itu. Ya, kita ambil contoh ya seperti Guru Naga gitu ya. Dan di waktu itu saya tidak pernah mendengar tentang kemajuan negara seperti Vietnam, Thailand ataupun Kamboja, tidak pernah. Mungkin faktor Indonesia tidak ada yang bekerja di Thailand atau di Vietnam. Kalaupun ada mungkin sedikit. Jadi informasi tersebut tidak sampai kepada saya. Dan mengapa saya tidak heran ketika apapun agenda atau turnamen apapun, ya, entah itu olahraga, entah itu ekonomi, kalau berurusan dengan negara Malaysia itu pasti menjadi rival. Melihat olahraga sepak bola, bahkan para supporter Indonesia pun mempunyai pedoman boleh kalah dengan negara lain asalkan jangan kalah dengan negara Malaysia. Dan itu sangat familiar sekali ya, sangat bukan rahasia umum, rahasia lagi tentang pedoman tersebut. Oke teman-teman, jadi kita punya kesimpulan untuk kita menjadi bangsa yang bangga terhadap bangsanya sendiri, kita harus tahu tentang kemajuan bangsa Indonesia. Contohnya ada satu industri yang ada di Indonesia, yaitu industri pertahanan, di mana industri tersebut yaitu merancang sebuah bom yang dicentelkan oleh pesawat-pesawat tempur kita. Misalnya ada industri PT Sari Bahari, yang ini PT Industri Bahari ini adalah dikhususkan untuk merakit bom, berbagai macam-macam bom dari udara ke darat, bukan rudal tapi bom. Dan saya yakin bahwa negara-negara seperti Malaysia belum bisa membuat atau merakit bom seperti di PT Sari Bahari. PT Sari Bahari ini diekspor sampai ke luar negeri, ya, contohnya ke Vietnam tadi ya teman-teman. Maka begini ya teman-teman, kita pentingnya sebagai bangsa Indonesia melihat kelebihan-kelebihan yang ada di Indonesia ini. Contohnya, salah satu contoh saja yaitu PT Sari Bahari yang mampu merakit bom untuk keperluan alutsista TNI. Anda silahkan komentar di bawah kolom komentar tersebut ya teman-teman. Silahkan teman-teman komentar di bawah kolom komentar. Dan cukup sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.